Bahkan Imam Syaukani sampai-sampai berkata dalam kitab Nailul Awtar apa? Walladzi yatahattam al-qaulu bihi. Pendapat yang harus dipegang adalah bahwa seluruh kotoran itu suci kecuali kotoran manusia saja. Sampai begitu beliau berkata. Beliau sampai mengatakan harus dipegang. Subhanallah. Mungkin kalau ada orang yang mau baca buku Imam Syaukani, oh Imam Syaukaninya satin ini. Gak bisa, gak boleh seperti itu ya Bapak. Ya. Karena ini masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada apa? Nasnya. Akan tetapi fatalnya, Ustaz Badrul Salam ini menukilkan perkataannya Imam Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar. Beliau menukilkan perkataan Imam Syaukani setengah-setengah, kemudian beliau maknai dengan makna yang keliru. Ustaz Badrul Salam ini antara berdusta atas nama Imam Syaukani ataupun dia gagal paham terhadap perkataannya Imam Syaukani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ja'alana Allah min ahli ilmi wal khairi was sa'adah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli ilmu, ahli kebaikan, dan digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Badrul Salam ini, jadi beliau itu menyampaikan tentang perbedaan pendapat antara ulama. Jadi beliau ini menyuarakan kepada jamaahnya supaya tidak gampang untuk menyalahkan pendapatnya ulama. Ya, dari satu sisi alhamdulillah kita bersyukur karena ada juga Wahabi yang mau menerima pendapat ulama yang lain, mau menerima pendapat-pendapat mazhabul arba'ah, mazhab-mazhab yang empat itu. Walaupun ya hanya sebagian pendapat saja yang diterima gitu. Akan tetapi fatalnya Ustaz Badrul Salam ini menukilkan perkataannya Imam Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar. Beliau menukilkan perkataan Imam Syaukani setengah-setengah, kemudian beliau maknai dengan makna yang keliru. Beliau mengatakan bahkan Imam Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar, beliau mengatakan yang harus dipegang, pendapat yang harus dipegang adalah bahwa semua kencing dan kotoran itu suci kecuali kencing dan kotorannya manusia. Coba cari dari awal sampai akhir di dalam kitab Nailul Awtar, beliau mengatakan bahwasanya semua kencing dan semua kotoran itu suci kecuali kencingnya manusia dan kotorannya manusia. Nggak akan ketemu. Ustaz Badrul Salam ini antara berdusta atas nama Imam Syaukani ataupun dia gagal paham terhadap perkataannya Imam Syaukani. Maka sekarang kita akan bacakan perkataannya Imam Syaukani yang sebenarnya, yang utuh, dan bagaimana makna daripada perkataannya yang sebenarnya. Jadi beliau mengatakan, "Falladhi yatahattamu al-qawlu bihi fil abwali wal azbali." Pendapat tentang najisnya kotoran dan kencing yang pasti najisnya, huwal iktisaru ala najasati baulil adami wa zablihi warrausah. Yang bisa dipastikan hanya najisnya kencing dan kotorannya manusia dan kotoran-kotoran hewan-hewan makulat, karena beliau sebelumnya membahas tentang makulat. Jadi sebelum beliau berkata seperti ini, beliau membahas mengenai apakah kencing dan kotorannya hewan yang bisa dimakan dagingnya itu suci apa tidak. Justru beliau sebelumnya itu membantah pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya kencing dan kotorannya hewan-hewan yang bisa dimakan itu adalah suci. Beliau bantah semuanya. Jadi Ustaz Badrul Salam ini memaknai perkataan Imam Syaukani seperti itu. Kenapa? Karena beliau tidak baca secara utuh. Kalau beliau baca pembahasan sebelumnya, justru Imam Syaukani itu membantah pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya kencing dan kotoran hewan-hewan yang bisa dimakan itu adalah suci. Beliau bantah semuanya. Di antara pembahasan beliau sebelumnya tentang bantahan-bantahan beliau terhadap pendapat terhadap ulama yang mengatakan bahwasanya kencing dan kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya itu adalah suci. Beliau bantah semua. Di antaranya, wa min adillatil qailina bit thaharah. Di antara dalil-dalil orang yang mengatakan atau ulama yang berpendapat bahwasanya kencing dan kotorannya hewan yang bisa dimakan dagingnya itu adalah suci. Dalilnya itu adalah haditsul idzni bis salati fi marabidil ghanam as-sabiq. Di antara dalilnya itu adalah
hadis tentang kebolehannya sholat di kandangnya kambing. Jadi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Usalli fi marabidil ghanam?" Ya Rasulullah, saya boleh nggak sholat di kandang kambing? Maka baginda Nabi mengatakan, "Na'am, ya boleh." Nah, itu yang dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan bahwasanya kencing dan kotorannya hewan yang bisa dimakan itu suci. Karena baginda Nabi SAW membolehkan untuk sholat di dalam kandangnya kambing. Maka dijawab oleh Al-Imam Asy-Syaukani, dibantah pendapat itu oleh beliau. Beliau mengatakan, "Wa ujibu anhu," saya menjawabnya, "bi annahu mu'allalun bi annaha la tu'dzikal ibil." Penyebabnya baginda Nabi SAW membolehkan untuk sholat di kandang kambing karena kambing itu biasanya itu tidak menyakitkan orang yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan onta. Kalau onta itu kalau udah sekali ngamuk bahaya, membahayakan nyawa manusia bahkan. Sehingga dilanjutkan hadis tersebut, sahabat itu bertanya lagi, "Usolli fi mabarikil ibil?" Apakah saya boleh sholat di kandangnya onta ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "La, tidak boleh." Kemudian beliau menjelaskan lagi, "Wala dilalata fihi ala jawazil mubasyarati." Dan hadis tersebut tidak menunjukkan kebolehannya bersentuhan dengan kotoran ataupun kencingnya kambing. Wa illa lazima najasatul ibil wa ba'riha linnahi anis salati fi mabarikiha. Kalau begitu berarti sudah pasti bahwasanya kencingnya onta dan kotorannya onta itu najis. Linnahi anis salati fi mabarikiha, karena baginda Nabi SAW melarang untuk sholat di kandangnya onta. Jadi justru pembahasan beliau sebelumnya, beliau ini membantah tentang pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya kencing dan kotoran hewan-hewan yang bisa dimakan itu adalah suci. Beliau bantah semuanya. Sehingga nggak mungkin Al-Imam Asy-Syaukani setelah itu beliau mengatakan bahwasanya semua kencing dan kotoran itu suci kecuali kencing dan kotorannya manusia. Nggak mungkin. Pemahaman Anda yang keliru. Anda ini gagal paham gitu. Ya kalau nggak gagal paham ya berarti Anda berdusta atas nama Al-Imam Asy-Syaukani. Jadi ringkasnya makna daripada perkataannya Al-Imam Asy-Syaukani, "Falladzi yatahattamu al-qaulu bihi ila akhir," yaitu bahwasanya pendapat tentang najisnya kencing dan kotoran yang bisa dipastikan adalah najisnya kencingnya manusia dan kotorannya manusia. Warausah, dan kotorannya hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya. Nanti mengenai hewan-hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya beliau bahas setelahnya. Jadi saya sarankanlah kepada Ustadz Wahabi, kalau mau menukilkan pendapat ulama itu baca yang sempurna, maknai yang sempurna, jangan asal-asalan. Antum itu jamaahnya banyak, kemudian jamaahnya juga menerima apa adanya, karena mereka juga nggak tahu apa-apa. Akhirnya Anda ini sesat dan menyesatkan banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.